Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Alhamdulillah kita sudah bertemu dengan semester genap di kelas 12. Tinggal beberapa kali pertemuan, insya Allah kalian akan menghadapi banyak ujian sekolah. Materi pada pertemuan pertama di semester 2 yaitu tentang kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan ini adalah materi prasyarat yang harus kalian kuasai sebelum masuk ke materi peluang. Nah, berbicara tentang peluang, kalian pasti sudah tidak asing lagi karena di SMP pernah membahas tentang peluang. Bedanya adalah di SMK ini kalian akan lebih luas lagi, lebih luas penjabarannya, lebih luas pemahamannya tentang peluang. Oke, sebelum kita ke peluang, terlebih dahulu kita harus menguasai kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan yang akan dibahas terdiri dari dua. Yang pertama, aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Yang kedua, tentang faktorial, permutasi, dan kombinasi. Nah, untuk pertemuan pertama di semester genap ini, kita akan membahas tentang aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Nah, ada beberapa cara tentang aturan penjumlahan dan aturan perkalian ini. Yang pertama, ketika kita menemukan soal itu bisa diselesaikan dengan percobaan, yang kedua dengan menggunakan aturan penjumlahan, dan yang ketiga dengan menggunakan aturan perkalian. Nah, kapan kita menggunakan percobaan, menggunakan aturan penjumlahan, dan menggunakan aturan perkalian? Kita bisa simak contoh seperti berikut ini. Yang pertama adalah percobaan. Di sini ada contoh nih, misalkan kalian atau saya atau siapa saja memiliki dua kaosnya berwarna merah dan berwarna putih, dan juga celananya berwarna merah, putih, dan hijau. Nah, di sini ada contoh, jika kalian memiliki dua kaos dan 3 celana, dipertanyakan tentukan berapa kemungkinan pasangan yang bisa dipakai dari 2 kaos dan 3 celana ini. 2 kaosnya terdiri dari warna merah dan putih, dan 3 celana terdiri dari warna merah, putih, dan hijau. Ada 2 cara untuk menyusun percobaan. Yang pertama dengan cara membuat tabel, dan yang kedua dengan menggunakan diagram pohon. Oke. Kalau dengan tabel, kalian tinggal membuat tabel ya. Yang vertikal misalkan kaos, yang horizontal misalkan celana. Kaos terdiri dari warna merah dan warna putih, sedangkan celana terdiri dari warna merah, putih, dan hijau. Setelah itu, kalian tinggal memasangkan yaitu warna merah dengan merah, kemudian merah dengan putih, kemudian merah dengan hijau. Yang ini putih dengan merah, yang ini warna putih dengan putih, yang ini warna putih dengan hijau. Sehingga pasangan yang berpeluang, pasangan yang mungkin terbentuk dari 2 kaos dan 3 celana itu ada 6 cara memasangkan 2 kaos dan 3 celana. Selain dengan tabel, untuk kaidah pencacahan ini juga bisa dengan diagram pohon.
Diagram pohon itu bentuknya seperti ini. Misalkan di sini kalian mau nulis kaos dulu. Itu kaosnya ada dua nih warnanya, warna merah, warna putih. Nah, kaos pertama warna merah mau dipasangkan dengan celana. Celana itu kan ada 3 warnanya ya. Ada merah, ada putih, ada hijau. Kemudian ini juga dipasangkan lagi dengan merah, putih, hijau. Nah, setelah itu tinggal dipasangkan ini merah, 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 putih, merah, hijau. Kemudian putih, merah, putih, 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 hijau. Sama saja caranya. Hasilnya akan ada 6 cara. Nah, kalian lebih suka yang mana nih menggunakannya? Lebih suka mengerjakan dengan tabel atau lebih suka dengan diagram pohon? Itu terserah kalian. Sukanya yang mana, lebih gampang yang mana mengerjakannya. Yang kedua, dari aturan atau dari kaidah pencacahan, yaitu aturan penjumlahan. Nah, ada trik-trik tertentu ketika kalian menemukan sebuah soal. Apakah pakai aturan penjumlahan atau pakai aturan perkalian? Nah, untuk aturan penjumlahan ada cirinya, yaitu ketika soal, nih ada tanda bold ya, jika salah satu dari kedua kejadian tersebut harus terjadi. Nah, jika salah satu dari kedua kejadian tersebut harus terjadi. Jadi salah satu saja yang dipilih. Contohnya adalah, ini contoh soal pertama ya, nanti ada contoh soal kedua. Ini contoh yang pertama. Andi, Budi, dan Caca teman sekelas. Rumah Budi berada di antara rumah Andi dan Caca. Dari rumah Andi ke rumah Budi terdapat 3 jalan yang dapat dilewati. Dari rumah Budi ke rumah Caca terdapat 5 jalan yang dapat dilewati. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, Andi, ini rumah Budi di tengah-tengah ya. Rumah Budi di tengah-tengah rumah Andi dan Caca. Kemudian dari rumah Andi ke rumah Budi terdapat 3 jalan. Jalannya yaitu jalan A, jalan B, jalan C. Dari rumah Budi ke rumah Caca terdapat 5 jalan. Misalkan jalan 1, jalan 2, jalan 3, jalan 4, jalan 5. Pilihan jalannya. Suatu hari, Budi tidak masuk sekolah. Ia harus ke rumah Andi atau Caca untuk meminjam buku catatan. Pertanyaannya, berapa banyak jalan yang dapat dilalui Budi untuk meminjam buku? Nah, karena rumah Budi di tengah-tengah, jadi si Budi boleh dong minjam ke Andi, boleh pinjam ke Andi, atau ke Caca. Sekarang, dari rumah Budi ke rumah Andi ada berapa jalan? Ada 3. Dari rumah Budi ke rumah Caca ada 5 jalan. Berarti berapa banyak jalan yang dapat dilalui Budi untuk meminjam buku catatan? Jawabannya ada 8. Ada 8 jalan yang dapat dipilih atau dapat dilalui Budi. Kemudian, pertanyaan yang kedua. Sebutkan jalan yang dapat dilalui Budi untuk meminjam buku catatan. Ya udah, kita sebutkan satu-satu. Jalan A, jalan B, jalan C, jalan 1, jalan 2, jalan 3, jalan 4, dan jalan 5. Selesai. Itu contoh soal yang pertama tentang aturan penjumlahan. Nah, sekarang
Contoh yang kedua. Dari kota A menuju kota D terdapat beberapa jalur seperti gambar di bawah ini. Berapa kemungkinan jalur yang dapat dilalui dari kota A ke kota D? Nah, sekarang dari A ke D. A ke D. A ke D ada dua cara kan? Bisa melalui B. Yang kedua bisa melalui C. Nih, dari A ke D bisa melalui B atau melalui C. Nah, sekarang jika melalui B, kemungkinan pertama melalui B. Dari A ke B, ada berapa dari A ke B? A ke B ada berapa jalan? Ada 4 jalan. Kemudian dari B ke D ada 3 jalan. Maka 4 kali 3, nah, dikalikan. Kok dikalikan, Bu? 4 kali 3 sama dengan 12 jalan. Kenapa dikalikan, Bu? Perhatikan ini. Misalkan ini Ibu kasih simbol jalan 1, jalan 2, jalan 3, jalan 4. Ini Ibu simbolkan A, B, C. Jalan A, jalan B, jalan C. Kalau ini kita pecah lagi, ini kita pecah ya. Dari A ke D. Di mana ya? Di sini ya. Ini hanya dipecah supaya lebih jelas. A ke D. Alternatif yang pertama bisa melalui jalan 1, kemudian jalan A. Kemudian alternatif kedua dari jalan 1, kemudian pakai jalan B. Alternatif ketiga dari jalan 1 ke C. Nah, sekarang alternatif keempat. Dari jalan 2 kemudian ke A. Alternatif kelima jalan 2 kemudian ke B. Alternatif keenam dari 2 ke C. Sekarang alternatif ketujuh dari jalan 3 ke jalan A. Alternatif ke-8 3 ke B. Nah, pilihan 9-nya 3 ke C. Pilihan ke-10 dari jalan 4 kemudian melanjutkan ke jalan A. Kemudian dari jalan 4 ke jalan B dan dari jalan 4 ke jalan C. Nah, ini kalau kita urutkan satu persatu. Maka dari jalan A ke jalan D melalui B ada 12 jalan. Nah, sekarang dari A ke D melalui C. Perhatikan dari A ke C. A ke C ada 3 jalan. Kita misalkan apa ya? Jalan 5, 6, 7. Ini dari C ke D ada jalan D, E, F. Maka dari A ke C ada 3 jalan. Dari C ke D ada 3 jalan. Kalau dijumlahkan totalnya ada 9 jalan. Dari mana 9 jalan? Bisa kita pecah lagi. A
ke D melalui C. Melalui C. Ini yang tadi melalui B. Nah, silahkan kalian temukan ke 9 jalan tersebut. Sampai 9. Sama caranya, dipasangkan satu persatu. Pertanyaannya, berapa kemungkinan jalur yang dapat dilalui dari kota A ke kota B? Tinggal dijumlahkan. Maka kemungkinan jalur yang dapat dilalui 12 ditambah 9 sama dengan 21 jalur atau jalan ya. Itu tentang kaidah pencacahan untuk aturan penjumlahan. Kemudian ada aturan perkalian. Kapan kita menggunakan aturan perkalian? Di sini ada clue-nya. Jika kedua kejadian tersebut harus terjadi, maka hasil yang mungkin adalah M kali N. Diketahui kejadian pertama mempunyai M hasil yang mungkin dan kejadian kedua mempunyai N hasil yang mungkin. Nah, kedua kejadian tersebut harus terjadi secara bersama. Maka banyaknya hasil yang mungkin adalah M kali N. Contoh soal. Dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 akan dibentuk bilangan ribuan. Tentukan banyak bilangan ribuan yang dapat dibentuk. Ribuan itu ribuan. Nih. Ada 4 kotak ya kalau ribuan. Kenapa Bu kok 4 kotak? Ya kalau ini angkanya kan ini satuan. Kalau cuma 1 kotak doang, ini bisa diisi kalau dengan angka satuan. Kalau 2 kotak bisa angka puluhan. Nah, kalau 3 kotak berarti akan menghasilkan angka ratusan. Nah, kalau ribuan berarti ini berarti ribuan. Ribuan ya. Nah, sekarang akan dibentuk bilangan ribuan. Tentukan banyak bilangan ribuan yang dapat dibentuk dari angka-angka yang tersedia, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Bagaimana cara menjawabnya? Nah, angka-angka yang dapat menempati nilai tempat ribuan ada 6, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga ada 6 cara untuk mengisi nilai tempat ribuan. Ada 6 cara di sini. 6. Kenapa kok 6, Bu? Kan angkanya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Angkanya ada 7, Bu. Kenapa hanya 6? Karena 0, nih 0. Kalau kita masukkan 0 ke sini, di depan sini, walaupun di sininya 9, 9, 9, ini kan bukan ribuan, tapi ratusan. Ya, jadi 0 ini yang angka paling depan, 0 tidak bisa diikut sertakan. Minimal di sini, di angka pertama ini kalau ribuan ya minimalnya angka 1. Maka 0 tidak diajak di kolom pertama. Nah, kemudian angka-angka yang dapat menempati nilai tempat ratusan, puluhan, dan satuan ada 7, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, di kotak kedua ini boleh dong diisi 0, diisi 1, diisi 2, diisi 3, diisi 4, diisi 5, diisi 6, diisi. Nah, maka di sini ada 7 kali ya. Nah,
angka ini angka ratusan, maka angka puluhan juga boleh diisi dengan angka-angka yang ini, ada 7 angka, dan di sini juga ada 7 angka yang boleh diisikan. Sehingga banyaknya bilangan ribuan yang dapat dibentuk adalah 6 dikali 7 dikali 7 dikali 7. Hasilnya adalah 2058 cara atau 2058 bilangan ribuan yang dapat dibentuk. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Itu sekilas tentang kaidah pencacahan. Mudah-mudahan bisa difahami dan bisa dipelajari. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Kita kembali ketemu minggu depan di hari Senin di jam terakhir SMK Negeri 12 untuk kelas 12 BDPM 1, 2, dan 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.